Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT KBN Prima Logistik. Perkenalkan anggota kami, ada Mas Husnul Hayat selaku ketua kelompok, lalu saya sendiri Nungki Astuti. Izinkan kami untuk share screen perihal tugas ini. Audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT KBN Prima Logistik untuk tugas mata kuliah audit sistem informasi. Kelompok 4 oleh Husnul Hayat dan Nungki Astuti. Next, Mas. Latar belakang. Di era digital yang harus berkembang, ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses cepat ke informasi, layanan, dan komunikasi melalui platform digital. Untuk mendorong perkembangan teknologi informasi dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan implementasi tata kelola teknologi informasi yang baik dan terstruktur. Tata kelola teknologi informasi yang baik memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola dan mengoptimalkan aset teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan. Dalam konteks ini, tata kelola teknologi informasi menjadi elemen terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola seluruh perusahaan atau good corporate governance. PT KBN Prima Logistik merupakan anak perusahaan yang berafiliasi dengan PT Kawasan Berikat Nusantara yang tergabung dalam holding Dana Reksa klaster kawasan industri yang bergerak di bidang jasa layanan logistik yang mengintegrasikan forwarding dan penggunaan baik gudang berikat, gudang umum, gudang PDPLB, dan gudang konsolidasi ekspor serta depo kontainer ke dalam mata rantai sistem logistik nasional. Untuk menilai sejauh mana sistem informasi dan tata kelola IT berjalan dengan baik di PT KBN Prima Logistik, diperlukan pengukuran tingkat maturity level dan capability level tata kelola IT. Ini bertujuan untuk mengukur menilai sejauh mana pengelolaan IT telah diterapkan di perusahaan tersebut. Penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk melakukan audit terhadap sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT KBN Prima Logistik. Audit ini difokuskan pada domain IDM, Evaluate, Direct and Monitor, APO, Align, Plan and Organize, BAI, Build, Acquire and Implement, DSS, Delivery, Service and Support, dan MEA, Monitoring, Evaluation, and Assess. Next, Mas. Untuk permasalahannya adalah bagaimana proses implementasi audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada KBN Prima Logistik. Tujuannya satu, untuk mengetahui tingkat level capability atau maturity level pada sistem informasi PT KBN Prima Logistik. Dua, menganalisis hasil temuan dan gap dari tingkat level capability atau maturity level pada sistem informasi PT KBN Prima Logistik saat ini serta perbaikan yang akan direkomendasikan. Lalu untuk selanjutnya, sebagai syarat untuk memperoleh nilai UAS tugas mata kuliah audit sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkupnya. Satu, pengertian dari sistem audit informasi dan framework COVID-5. Dua, penjelasan studi kasus. Tiga, implementasi audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT KBN Prima Logistik dengan prosedur audit sebagai berikut. Untuk menyusun perangkat kuesioner audit dengan framework COVID-5, melaksanakan asesmen, menghitung level capability atau maturity level, serta analisis gap. Lalu memberikan hasil audit dan merekomendasikan untuk temuan dan masalahnya. Next, Mas. Pengertiannya. Satu, audit. Audit adalah prosedur terstruktur yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menilai bukti terkait aktivitas dan transaksi ekonomi. Tujuan audit adalah untuk memverifikasi tingkat kesesuaian antara aktivitas dengan standar kriteria yang telah ditetapkan dan untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dua, sistem informasi. Sistem informasi sendiri adalah hasil dari penggabungan komponen sistem dan elemen informasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sistem informasi terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Audit sistem informasi
juga dikenal dengan IDP, Electronic Data Processing. Audit atau computer audit adalah tahap pengumpulan data dan evaluasi bukti-bukti guna menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputer telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, melindungi semua aktiva dengan baik, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan integritas, keandalan, efektivitas, serta efisiensi operasional sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya, tata kelola TI. Tata kelola teknologi informasi adalah kerangka kerja yang mencakup kebijakan, prosedur, atau serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tujuan institusi. Dengan fokus pada optimalisasi, manfaat, dan peluang diberikan oleh teknologi informasi, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya teknologi informasi, serta manajemen risiko-risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Selanjutnya, COVID-5. COVID-5 atau disebut dengan Control Objective for Information and Related Technology versi 5.0 merupakan suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi. IT Governance mengeluarkan COVID-5 sebagai dari ISACA. COVID-5 sendiri merupakan framework yang sudah dilengkapi beberapa fitur terbaru yang telah dirilis oleh COVID sendiri pada tahun 2012. Hal ini sebagai penyempurnaan dari versi terdahulunya, yaitu COVID 4.1 yang dilengkapi 5 prinsip dan 7 enablers. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Husnul Hayat. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nuki. Lanjutan ya. Di dalam COVID-5 itu sendiri ada yang namanya rating scale atau skala penilaian, di mana ada not achieved 0-15%, partially achieved 15-50%, largely achieved 50-85%, dan fully achieved 85-100%. Kemudian penjelasannya itu not achieved itu sendiri ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Kemudian ada partially achieved, ada beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Beberapa aspek pencapaian atribut mungkin tidak dapat diprediksi. Kemudian ada largely achieved, ada bukti pendekatan sistematis dan pencapaian signifikan dari atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Beberapa kelemahan yang terkait dengan atribut ini mungkin ada dalam proses yang dinilai. Dan yang terakhir adalah fully achieved. Ada bukti pendekatan yang lengkap dan sistematis serta pencapaian penuh dari yang didefinisikan atribut dalam proses yang dinilai. Tidak ada kelemahan signifikan yang terkait dengan atribut ini dan dalam proses penilaian. Nah, untuk menghitung rumus perhitungan itu terkait ada maturity index dan maturity level, itu dihitungnya adalah bisa dilihat dari slide ini ya. Maturity index dengan rumus persentase ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner. Sementara untuk maturity level adalah maturity index domain dibagi domain proses. Nah, untuk indeks kuesioner itu sendiri adalah jawaban kuesioner dibagi domain proses. Nah, itu untuk level kapabilitas itu sendiri terdiri dari level 0 sampai dengan level 5. Ada incomplete process, performance process, managed process, established process, predictable process, sampai dengan optimizing process. Kemudian kita langsung ke proses assessment ya, di mana kita menghitung domain yang telah kita sesuai dengan ruang lingkup, domain apa saja yang mau dihitung. Ini berdasarkan hasil kuesioner dari 20 responden di PT KBN Prima Logistik. Dengan hasil dari domain IDM itu sendiri, Ensure Resource Optimization, terdapat maturity index senilai 0,87 dan maturity level senilai 1,62. Pada proses IDM 01 PT KBN Prima Logistik, maturity level mencapai level 1 atau performance proses. Artinya, pada proses ini menentukan suatu proses diaplikasikan bisa sampai tujuan. PT KBN Prima Logistik telah mempunyai sumber daya TI, namun belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan optimalisasi sumber daya TI. Kemudian dari domain EPO 04, yaitu Manage Innovation, maturity index-nya nilainya 1,56 dan maturity level-nya sama 1,56 juga. Pada proses APO 04, PT KBN Prima Logistik, maturity level-nya mencapai level 1, performance proses. Artinya pada proses ini menentukan suatu proses diaplikasikan bisa sampai tujuan.
PT KBN Prima Logistik harus meningkatkan kesadaran akan teknologi informasi dan tren layanan terkait, mengidentifikasi peluang inovasi, dan merencanakan bagaimana mendapatkan keuntungan dari inovasi dalam kaitannya dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada domain IPO 07 terkait manage human resource. Di situ pencapaiannya adalah maturity index-nya 0,87 dan maturity level domainnya 0,86. Yang artinya sama, ini ada di level 1 juga, performance proses. Nah, PT KBN Prima Logistik harus melakukan pendekatan terstruktur untuk memastikan penataan, penempatan, hak keputusan, dan keterampilan sumber daya manusia yang optimal. Ini termasuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab yang ditentukan, rencana pembelajaran dan pertumbuhan, dan harapan kinerja didukung dengan orang-orang yang kompeten dan termotivasi. Kemudian ada BAI 08 yang mengatur tentang manage knowledge atau pengetahuan. Maturity index-nya sebesar 0,78 dan maturity levelnya 1,63. Berarti sama juga untuk maturity levelnya pada level 1 atau performance proses. PT KBN Prima Logistik harus menjaga ketersediaan pengetahuan yang relevan, terkini, divalidasi, dan dapat diandalkan untuk mendukung semua kegiatan proses dan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, merencanakan identifikasi, pengumpulan, pengorganisasian, pemeliharaan, penggunaan, dan penghentian pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada domain subdomain DSS 01 yang mengatur tentang manage operation. Pada proses DSS 01, PT KBN Prima Logistik mempunyai maturity index 1,05 dan maturity level domainnya 1,07. Berarti ini sama halnya levelnya masih mencapai level 1 atau performance proses. PT KBN Prima Logistik harus mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan TI, baik internal ataupun pihak eksternal atau outsourcing, termasuk pelaksanaan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir itu ada subdomain EMEA 03, monitor, evaluate, dan assess compliance with external requirement terkait kepatuhan persyaratan undang-undang dari pihak luar. Itu dengan maturity index-nya 1,56 dan maturity levelnya 1,56 juga sama. Berarti ini masih sama di levelnya di level 1, performance proses. Nah, PT KBN Prima Logistik harus mengevaluasi bahwa proses TI dan proses bisnis yang didukung TI sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan persyaratan kontraktual. Dapatkan jaminan bahwa persyaratan telah diidentifikasi dan dipatuhi, dan mengintegrasikan kepatuhan teknologi informasi dengan kepatuhan perusahaan secara keseluruhan. Setelah domain ataupun subdomain dihitung, maka kita mencari nilai rata-rata tingkat capability, di mana dari ke-6 domain tersebut nilai rata-ratanya adalah 1,30. Dan untuk maturity levelnya bisa dilihat di situ maturity level dari masing-masing domain adalah sesuai dengan tabel, ya kan. Ada yang manage proses, performance proses. Kemudian untuk perhitungan rata-rata tingkat capability atau maturity level dari ke-6 subdomain yaitu 1,30, di mana jika dilihat dari skala perhatian termasuk ke dalam level F atau fully achieved, di mana adanya beberapa proses pendekatan yang lengkap dan sistematis serta pencapaian yang penuh pada tata kelola TI di PT KBN Prima Logistik. Dari segi skala pembulatan indeks pemetaan kondisi capability model ada di level 1, yaitu performance proses, di mana proses dari sistem informasi PT KBN Prima Logistik telah mencerminkan bahwa organisasi telah melakukan proses yang diperlukan. Namun tingkat ini belum sepenuhnya dikelola atau terdefinisi dengan baik. Ini adalah langkah awal dalam perjalanan menuju tata kelola TI yang lebih matang. Kemudian di sini kita bisa melihat ada perhitungan analisis gap, di mana gap dari target level yang diharapkan yaitu level 4 dengan kondisi existing maturity levelnya.
Domain IDM gap-nya 2,38, domain EPO gap-nya 2,95, domain EPO 07 domainnya 3,14, domain BAI 08 gap-nya 2,37, DSS 01 domainnya 2,93, dan gap yang terakhir MEA ada di angka 244. Di sini bisa kita lihat berdasarkan grafik analisis gap-nya. Ini grafiknya grafik radar. Terlihat kesenjangan yang lumayan jauh ya, karena target perusahaan adalah target 4, sementara rata-ratanya kita ada di target maturity masih di level 1. Jadi masih perlu banyak pembenahan atau perbaikan-perbaikan. Nah, kesimpulannya akan disampaikan oleh Mbak Nuki. Silahkan, Mbak. Di mute, Mbak, di mute. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya saya akan memaparkan untuk kesimpulan yang sudah kita lakukan dengan audit sistem informasi menggunakan COVID-5. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan penelitian audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 di PT KBM Prima Logistik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Satu, untuk perhitungan rata-rata tingkat capability atau maturity level dari ke-6 subdomain yaitu 1,30 atau 130%, di mana jika dilihat dari skala peratingan termasuk ke dalam level F yang menandakan sudah mencapai nilai fully achieved, di mana adanya beberapa proses pendekatan yang lengkap dan sistematis secara pencapaian yang penuh pada tata kelola TI di PT KBM Prima Logistik. Dua, dari segi skala pembulatan indeks pemetaan kondisi capability model ada di level 1 yaitu performance proses, di mana proses di sistem informasi PT KBM Prima Logistik telah mencerminkan bahwa organisasi telah melakukan proses yang diperlukan, namun tingkat ini belum sepenuhnya dikelola atau terdefinisi dengan baik. Ini adalah langkah awal dalam perjalanan menuju tata kelola TI yang lebih matang. Next, Mas. Untuk saran ke depannya, berdasarkan kesimpulan di atas, serta dari hasil perhitungan gap atau kesenjangan diketahui bahwa untuk semua domain belum mencapai target level di PT KBM Prima Logistik. Maka saran kami agar dilakukan beberapa rekomendasi perbaikan antara lain sebagai berikut. Satu, sumber daya teknologi informasi, menjaga ketersediaan layanan, manajemen sumber daya yang efisien dan optimal melalui prediksi kinerja dan kapabilitas kebutuhan di masa depan. Dua, inovasi. Diperlukan pengembangan produk layanan teknologi informasi yang disesuaikan dengan roadmap TI setelah searah dengan bisnis continuity planning atau BCP perusahaan. Tiga, sumber daya manusia. Diperlukan pengembangan kompetensi dan skill pada setiap pegawai di semua unit kerja, khususnya dalam kompetensi bidang teknologi informasi, sehingga penanganan sistem informasi dapat lebih efektif dan optimal. Keempat, pengetahuan atau informasi. Menjaga ketersediaan pengetahuan yang relevan, terkini, divalidasi, dan dapat diandalkan untuk mendukung semua kegiatan proses bisnis sehingga lebih mudah dalam memfasilitasi pengambilan keputusan oleh top manajemen. 5, operasi. Diperlukan penyusunan pedoman standar operasional pada setiap layanan teknologi informasi, baik layanan internal ataupun eksternal. Keenam, kepatuhan peraturan eksternal. Diperlukannya evaluasi dan pemutakhiran prosedur layanan teknologi informasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru baik dari instansi lembaga terkait ataupun pemerintah. Demikian untuk presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kami akhiri untuk presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nungki. Thank you ya Mas. Aku live Sama-sama. ya.